Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat ya, baik secara fisik maupun secara mental. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Using Experiential Learning Approaches yang akan dibawakan oleh saya, Jessica Patricia, dan rekan saya, Romauli Patricia. Sebelum kita mulai, teman-teman kami beri waktu untuk menyiapkan air minum, menyiapkan notes untuk mencatat, dan pergi ke toilet. Halo, gimana teman-teman? Apakah sudah siap? Sebelum kita masuk ke materinya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Pertama, jangan skip video ini agar tidak ada materi yang terlewatkan. Kedua, catat poin-poin penting dari materi yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, posisikan diri senyaman mungkin ya. Materi kita kali ini mengenai Using Experiential Learning Approaches memiliki tujuan agar teman-teman semua mengetahui, memahami, dan dapat menerapkan pendekatan ini ketika teman-teman membuat program Active Training. Active Training sendiri mengangkat kegiatan learning by doing, di mana para peserta bisa mendapatkan informasi secara langsung. Experiential learning dapat memberikan pemahaman akan konsep dan memberikan peluang untuk meningkatkan skills pesertanya. Ketika trainer ingin para peserta dapat mengembangkan skills-nya, maka sangat penting bagi peserta untuk melakukannya sendiri daripada hanya ditunjukkan cara melakukannya. Perlu diingat, jika peserta harus melakukannya berulang kali dengan diawali oleh bimbingan dari trainer. Setelah itu, peserta harus mencobanya sendiri. Experiential Learning Approaches juga dapat membantu peserta untuk menyadari perasaan dan reaksi mereka terhadap permasalahan tertentu, juga terhadap ide-ide yang baru. Berikut merupakan 6 pendekatan experiential learning yang akan kita bahas kali ini. Role-playing, games and simulations, observations, mental imagery, writing task, dan action learning. Role-playing merupakan sebuah dasar dari keseluruhan kegiatan yang diselenggarakan oleh Active Trainer. Pendekatan ini merupakan cara yang paling dikenal untuk membantu pesertanya, baik dalam mengenali perasaannya maupun melatih skills tertentu. Trainer juga dapat merancang role-play untuk melatih peserta agar dapat melakukan konfrontasi dengan cara yang konstruktif. Dalam melaksanakan role-play, trainer memiliki banyak alternatif. Salah satunya adalah dengan membuat scripted role-plays. Naskah ini dapat disesuaikan dengan pengembangan peran dan situasi drama yang ingin dilakukan. Terdapat 6 bentuk naskah yang dapat digunakan. Improvisation, prescribed roles, semi-prescribed roles, replay of life, partisipan prepared skits, dan dramatic readings. Mari kita bahas satu persatu. Di sini, peserta diberikan skenario umum, kemudian diminta untuk mengisi sendiri detail dari naskah tersebut. Jenis naskah ini akan menghasilkan spontanitas dan kesempatan bagi pesertanya untuk melengkapi skenario tersebut berdasarkan pengalaman pribadinya. Namun, karena situasi yang diberikan tidak tergambar secara detail, peserta bisa saja mengalami kesulitan dalam membuat detailnya sendiri.
Naskah ini sudah dipersiapkan oleh trainer dan berisikan fakta-fakta mengenai peran yang akan mereka mainkan dan bagaimana karakteristiknya. Dalam naskah ini, hampir seluruh kontrol dikendalikan oleh trainer sehingga bisa dengan mudah mendapatkan keadaan dramatis. Namun, karena situasinya sudah ditentukan dan jika trainer membuat skenario terlalu kompleks, maka peserta bisa saja tidak mengenal peran dan situasi yang harus dimainkan. Trainer akan memberikan naskah yang berisikan informasi mengenai peran dan situasi yang harus dimainkan. Tetapi, cara untuk mengatasi situasinya tidak diberitahukan. Naskah ini memberikan kebebasan bagi para peserta untuk menangani sebuah situasi karena alurnya tidak diberikan. Namun, beberapa peserta bisa saja membuat skenario yang jauh berbeda dari apa yang dimaksud dan diharapkan oleh trainer. Peserta akan diminta untuk memerankan dirinya sendiri dalam situasi yang sudah pernah mereka hadapi. Keuntungan dari naskah ini adalah dapat membawa realita ke dalam drama. Namun, mengulang situasi tersebut bisa menjadi sulit dan akhirnya terjadi kegagalan dalam roleplay. Dalam naskah ini, peserta diminta untuk mengembangkan sendiri skema roleplaynya. Sebelumnya, peserta akan diberikan waktu untuk membuat naskah roleplay dan berlatih sebelum roleplay dilakukan. Di sini, peserta akan merespon dengan baik jika mereka diajak untuk mengatasi masalah kehidupannya dan menuangkannya ke dalam drama. Namun, spontanitas dari keempat jenis naskah sebelumnya bisa saja hilang. Di sini, naskah sudah dibuatkan oleh trainer, dan peserta hanya diminta untuk memainkan perannya. Jenis naskah ini memunculkan tingkat kecemasan yang paling sedikit dan memiliki kemungkinan paling sedikit juga untuk peserta dapat melatih keterampilannya. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang bertanya, apakah naskah-naskah tersebut dapat dikombinasikan? Jawabannya tentu bisa. Naskah-naskah tersebut dapat dikombinasikan dengan tujuan untuk mengurangi kekurangan-kekurangan yang ada pada setiap naskah. Mungkin ada juga di antara kalian yang bertanya, bagaimana jika roleplay dilakukan secara virtual? Scripted roleplays juga dapat digunakan dalam setting kelas virtual. Trainer dapat membuat slide yang menggambarkan aktivitas yang ingin dilakukan. Contohnya seperti ini. Kemudian, pada slide kedua, jelaskan jika trainer membutuhkan 2 volunteer dengan menuliskannya pada slide seperti ini. Setelah itu, pilih 2 orang pertama yang terlebih dahulu menekan tombol raise hand, kemudian berikan mereka masing-masing 1 peran, yaitu orang yang melakukan presentasi dan orang yang membajak presentasi. Lalu, jangan lupa untuk minta mereka menyalakan audionya. Selanjutnya, tampilkan slide yang berisikan naskah dan minta kedua volunteer untuk membacakannya. Agar volunteer tidak salah dalam membacakan bagiannya, jangan lupa untuk memberikan label peran. Dalam melakukan roleplay, trainer dapat menunjukkan cara yang salah terlebih dahulu. Kemudian, beri kesempatan bagi peserta untuk berkomentar. Setelah itu, tunjukkan cara yang benar beserta tambahan slide dan naskahnya. Peserta yang menjadi volunteer tentunya boleh bergantian dengan peserta lain untuk melakukan roleplay ini. Pada umumnya, tidak akan ada lebih dari 6-8 pertukaran peran. Selain scripted roleplays, beberapa jenis roleplay lainnya memiliki kaitan dengan staging atau pementasan. Terdapat 5 jenis staging yang dapat digunakan. Yang pertama, informal roleplaying. Roleplay yang dilakukan secara informal ini berkembang dari diskusi kelompok. Format informal ini dapat membantu mengurangi demam panggung. Yang kedua, stage front roleplaying. Roleplay akan dilakukan oleh 2 orang atau lebih di depan observer yang nantinya akan menyampaikan feedback. Observer ini merupakan peserta lain yang tidak sedang berperan. Selain diobservasi oleh sesama peserta, stage front roleplay memungkinkan adanya pelatihan yang maksimal dan pemberian feedback dari trainer. Namun, jenis ini merupakan yang paling menimbulkan kecemasan bagi para pesertanya. Yang ketiga,
Simultaneous role-playing. Di sini, seluruh peserta akan dikelompokkan berdua-berdua atau bertiga-bertiga untuk melakukan role-play secara bersamaan. Format ini membantu mengurangi kecemasan peserta dan memberikan kesempatan bagi seluruh peserta untuk berpartisipasi. Namun, trainer akan mengalami kesulitan dalam memantau kinerja dari pesertanya. Yang keempat, rational role-playing. Pada format ini, peserta kelompok akan digilir. Biasanya, dengan cara menginterupsi role-play yang sedang berjalan, kemudian mengganti satu peserta dengan satu atau lebih peserta lainnya. Yang kelima, repeated role-playing. Terlepas dari staging, role-play dapat diperankan ulang guna memberikan kesempatan kedua bagi peserta setelah diberikan feedback. Sama seperti sebelumnya, role-play dengan metode staging ini juga dapat dikombinasikan. Tidak hanya dengan sesama staging role-play, namun bisa juga dengan scripted role-play. Setelah role-play dilakukan, terdapat 6 cara untuk memproses role-play tersebut. Pemrosesan ini berkaitan dengan reflective discussion ataupun debriefing guna memberikan feedback dari penampilan peserta. Yuk kita lihat penjelasannya. Dalam setiap kelompok, satu atau lebih peserta dapat dipilih untuk dijadikan observer. Mereka akan diberikan instruksi spesifik mengenai poin-poin observasi dan cara pemberian feedback. Feedback yang diberikan oleh sesama peserta dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, peserta tidak akan merasa terancam. Namun di sisi lain, peserta bisa saja tidak menghargai feedback tersebut. Para peserta dapat mengevaluasi sendiri reaksinya terhadap pengalaman yang dirasakannya saat melakukan role-play. Trainer dapat menanyakan open-ended question terlebih dahulu agar mereka bebas dalam menyampaikan hasil observasinya. Setelah itu, baru berikan pertanyaan yang lebih terarah yang dapat menggali perasaan, niat, dan reaksinya. Pada cara ini, seluruh kelompok diajak untuk memberikan reaksi dan feedbacknya terhadap suatu role-play. Trainer harus menghindari sesi free-for-all feedback dengan cara membantu pesertanya. Misalnya, meminta para peserta untuk memberikan feedback yang positif terlebih dahulu. Atau bisa juga memfokuskan pada suatu peristiwa. Jangan lupa untuk meminta feedback dari beberapa observer, karena setiap observer memiliki pendapat yang berbeda-beda. Trainer dapat memberikan tugas pada setiap kelompok kecil untuk memperhatikan pemain peran yang berbeda-beda. Kemudian, minta kelompok tersebut untuk mendiskusikan peristiwa yang dilihatnya. Anggota kelompok juga dapat diarahkan untuk meminta self-assessment dari pemain peran. Reaksi dan feedback juga dapat diberikan oleh trainer untuk didengar semua peserta. Perlu diingat, jika feedback dari trainer sangatlah diperhatikan oleh para peserta. Maka, trainer harus berhati-hati dalam menjaga self-esteem pesertanya. Trainer juga harus bisa mengungkapkan feedback dari pandangannya sendiri dengan frasa seperti berikut. Bagi saya, bagian ini sepertinya... Atau bisa juga, saya tidak yakin dengan pandangan yang lain, tetapi menurut saya... Sebagai contoh, menurut saya, intonasi bicara kamu sudah sangat baik. Pemain peran dan observer dapat membandingkan skrip yang sudah ada dengan staging yang telah dilakukan. Perlu diingat, beri kesempatan bagi para peserta untuk tidak setuju dengan naskah yang ideal. Untuk meningkatkan skill seseorang, terdapat satu cara klasik, yaitu melakukan demonstrasi dengan cara show and tell sebelum meminta peserta melakukannya sendiri. Namun, ada pendekatan lain yang lebih aktif, yaitu mendemonstrasikan suatu skill dengan sedikit atau bahkan tanpa adanya penjelasan. Akan jauh lebih baik jika peserta diminta untuk memperhatikan dengan seksama
kemudian meminta mereka untuk menjelaskan apa yang dilihatnya, daripada trainer harus menjelaskan apa yang sedang dilakukannya. Cara ini dapat meningkatkan kewaspadaan peserta. Perlu diingat, saat pertama kali mendemonstrasikan, jangan berharap peserta dapat mengingat seluruh rangkaian demonstrasi, karena hal ini merupakan proses penetapan kesiapan dari peserta. Sebelum kita lanjut pada pendekatan yang kedua, apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh dicatat terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah ini, kita akan membahas mengenai pendekatan yang kedua, yaitu Games and Simulation, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Roma. Halo teman-teman semua, saya Romauli Patricia, dan pada saat kali ini kita akan mendengarkan materi yang kedua, yaitu Games and Simulations. Mari kita simak penjelasannya. Seringkali para trainer ini terkadang ragu-ragu untuk menggunakan Games and Simulations ini. Mengapa? Karena takut dianggap hanya hiburan belaka dan hanya dibuat-buat saja. Namun, seperti metode training lainnya, Games and Simulations ini memiliki resiko. Jika Games and Simulations ini digunakan dengan cara yang salah dan dengan waktu yang salah, maka Games and Simulations ini hanya memiliki sedikit manfaat. Namun, apabila Games and Simulations ini digunakan dengan cara yang tepat dan juga waktu yang tepat, maka Games and Simulations ini akan menjadi cara yang efektif untuk memajukan pelatihan. Nah, Games and Simulations ini dapat membantu peserta untuk memahami isi keseluruhan pelatihan. Apabila diletakkan di awal, maka peserta dapat diberikan kesempatan untuk merasakan kegiatan-kegiatan sebelum membahas bagian-bagian yang lainnya. Kemudian, apabila diberikan di akhir, maka Games and Simulations ini dapat membantu trainer untuk menilai instructional experience. Dalam merancang Games and Simulations, perlu memerhatikan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama adalah, Games and Simulations harus relevan dengan peserta. Sebagai contoh, ibaratkan kita sedang berada di dalam pelatihan tentang perencanaan proyek, di mana trainer akan memberikan games tentang 64 squares. Trainer akan menampilkan satu buah kotak yang isinya terdapat 64 bagian di dalamnya. Kemudian, trainer akan memasukkan nomor dan huruf pada secari kertas dan memasukkannya ke dalam salah satu kotak tersebut. Kemudian, tugas trainee adalah untuk menebak di mana secari kertas tersebut berasal. Dan trainee hanya dapat menebak dengan mengajukan 6 pertanyaan yang akan dijawab oleh trainer dengan ya atau tidak. Kemudian, yang kedua adalah cara termudah untuk membuat Games and Simulations adalah dengan mengikuti format dan karakteristik yang familiar. Misalnya seperti games bingo, kemudian quizzes atau Kahoot. Ketiga permainan tersebut merupakan games yang familiar yang sering kita mainkan. Lalu yang ketiga adalah permainan yang menyenangkan dan dibuat-buat dapat dibuat lebih serius dan tidak dibuat-buat. Sebagai contoh, kita ibaratkan sedang berada di dalam pelatihan tentang Creative Thinking Design, di mana trainer akan memulai dengan latihan lucu dan peserta di dalam tim tersebut akan melakukan brainstorming sebanyak-banyaknya. Setelah itu, peserta di dalam tim tersebut akan memilih 2 ide yang paling original. Kemudian yang keempat, yaitu instruksi Games and Simulations harus dipikirkan dengan baik. Balik lagi dari awal bahwa Games and Simulations harus relevan dengan peserta. Dan instruksi harus dipikirkan sedemikian rupa supaya dapat ditangkap oleh peserta dengan baik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Games and Simulations perlu didiskusikan setelahnya sebagai pengalaman untuk menjadi trainer yang efektif.
Sebelum ini, pada bagian role playing sempat disinggung beberapa kali mengenai observasi. Apakah teman-teman masih ingat? Semoga masih ya. Jadi, observasi atau mengamati tanpa berpartisipasi secara langsung merupakan cara yang efektif untuk belajar. Meskipun tidak seefektif berlatih secara langsung, observasi merupakan salah satu hal penting dalam training. Kuncinya adalah mengamati dengan aktif. Kelas yang diadakan secara virtual memiliki beberapa pilihan untuk observasi. Kegiatan tertulis dapat diberikan pada teman kelompok untuk dievaluasi. Sebuah video juga dapat direkam dan diupload untuk diobservasi dan diberikan feedback oleh kelompok lain. Jika terdapat video teleconferencing seperti Zoom Meeting atau Google Meet, banyak pilihan yang dapat digunakan dengan baik. Kegiatan observasi dapat dirancang dengan beberapa cara agar peserta dapat terlibat secara aktif. Pertama, berikan bantuan bagi para peserta agar mereka dapat menghadirkan dan mempertahankan aspek-aspek yang berkaitan dengan demonstrasi yang mereka amati. Sebagai contoh, seorang trainer mendemonstrasikan cara untuk melakukan exit interview. Di sini, trainer harus memastikan bahwa pesertanya memerhatikan aspek-aspek penting dengan memberikan overview-nya terlebih dahulu. Jika memungkinkan, berikan juga gambaran secara visual untuk menunjukkan beberapa perilaku spesifik. Ketika demonstrasi telah selesai dilakukan, trainer bisa membantu peserta untuk menguasai poin-poin yang penting. Peserta juga boleh diberikan tantangan, seperti menuliskan atau menyebutkan seluruh tahapan exit interview. Untuk mempermudah peserta, trainer dapat memberikan atau meminta peserta untuk membuat sebuah kartu yang berisikan aspek-aspek dari exit interview tersebut. Kedua, saat peserta mengamati roleplay atau latihan secara berkelompok, sediakan form observasi yang mudah digunakan. Isinya berupa saran, pertanyaan, dan checklist mengenai hal yang harus diobservasi. Form observasi ini dapat diberikan sebelum observasi dimulai agar observer bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Ketiga, berikan juga key question untuk membantu observer agar mereka bisa memusatkan perhatiannya. Contohnya, siapa peserta yang paling diketahui? Hal apa yang ia lakukan? Apa pengaruhnya terhadap kelompok? Dan bagaimana reaksi kelompok terhadapnya? Keempat, ekspektasikan observer untuk memberikan feedback yang konstruktif, agar mereka tertantang untuk mengamati secara cermat dan dapat menerapkan apa yang telah dipelajari sebelumnya. Feedback dari peserta untuk peserta ini harus dibuat singkat dan berfokus pada perilaku yang positif. Seiring berjalannya waktu, ketika trust sudah terbentuk, maka feedback dapat diberikan secara luas dan lebih kritis. Tanggung jawab ini dapat mendorong peserta untuk mengingat apa yang telah didapat dan menggunakannya sebagai dasar dari feedback mereka. Terakhir, trainer harus menyadari jika observer dapat memiliki vicarious experience yang kuat jika hal yang sedang mereka amati memiliki dampak pada dirinya. Kondisi ini dapat difasilitasi oleh trainer dengan cara meminta observer untuk mengutarakan apa yang dirasakannya ketika sedang menonton roleplay. Trainer juga dapat memberikan emotional support bagi mereka. Selain itu, vicarious partisipan dapat diubah dengan cepat menggunakan wawancara atau experiential exercises. Dari kelima desain yang tadi sudah disampaikan, terdapat 3 format yang biasanya digunakan. Pertama, format paling sederhana adalah menggunakan observer sebagai penonton yang menonton demonstrasi, video, roleplay, dan yang sejenis dengan staging. Misalkan, peserta dalam pelatihan employee disiplin diminta untuk menonton video mengenai bagaimana seorang supervisor dari sebuah departemen menghadapi officernya. Para peserta diberikan observation checklist sebelum menonton untuk mempermudah observasinya.
Setelah selesai menonton, mereka harus menuliskan tanggapan mengenai video tersebut pada observation checklist, dan kemudian membandingkannya dengan teman yang lain, lalu melakukan polling terhadap hasil observasinya. Kedua, observer juga dapat ditugaskan dalam kelompok kecil untuk memberikan feedback setelah kelompok tersebut tampil. Sebagai contoh, sekelompok peserta akan diminta untuk menyiapkan presentasi. Kemudian, peserta akan memilih salah satu dari mereka untuk melakukan presentasi tersebut, dan sisanya akan menjadi penonton sekaligus observer. Selesai presentasi, observer akan memberikan feedback untuk presenter mengenai pertama, hal yang telah dilakukannya dengan baik. Kedua, skill dan teknik yang sebelumnya telah dipelajari. Dan yang ketiga, saran untuk melakukan perbaikan. Selain sebagai observer, salah satu di antara mereka akan diminta untuk menjadi pembuat onar saat presentasi dilakukan. Observer lainnya akan memberikan feedback mengenai cara presenter menangani pembuat onar tersebut. Terakhir, peserta dapat diatur dalam format fishbowl, di mana observer akan membentuk lingkaran di sekitar individu yang mereka amati. Sebelum kita lanjut, yuk review sedikit materinya. Setelah ini, kita akan membahas materi mengenai mental imagery. Mari kita simak penjelasannya. Sebelum mengetahui lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu mental imagery. Mental imagery adalah kemampuan untuk memvisualisasikan suatu objek, orang, tempat, atau tindakan yang sebenarnya tidak ada. Pelatih dapat merancang 6 jenis imagery experiences. Yang pertama adalah visual imagery. Misalnya seperti melihat berbagai bentuk warna, seperti segitiga emas atau lingkaran ungu. Lalu yang kedua adalah tactile imagery. Misalnya seperti menjabat tangan seseorang, lalu merasakan permukaan dan suhunya. Lalu yang ketiga adalah olfactory imagery. Misalnya adalah menghirup udara pegunungan yang segar di hutan pinus. Lalu yang keempat adalah kinesthetic imagery. Misalnya adalah mengendarai mobil, kemudian merasakan setiap putaran roda. Lalu yang kelima adalah taste imagery. Misalnya seperti ketika memperhatikan rasa dan tekstur dari makanan favorit. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah auditory imagery. Misalnya ketika mendengarkan suara yang memanggil nama seseorang. Mental imagery memiliki nilai khusus sebagai cara untuk membantu mereka melatih mental dalam menempatkan keterampilan ke dalam tindakan yang membawa perasaan dan peristiwa menjadi fokus. Kemudian, pada saat melakukan latihan mental imagery, peserta mengikuti format sebagai berikut. Yang pertama adalah peserta diarahkan untuk menjernihkan pikiran terlebih dahulu. Kemudian, peserta didorong untuk menjadi rileks. Peserta dapat menggunakan lampu yang redup, musik yang tenang, dan juga latihan pernapasan. Kemudian yang kedua yaitu peserta melakukan latihan pemanasan, membuka mind's eye dengan imajinasi. Peserta dengan mata tertutup mencoba untuk memvisualisasikan pemandangan atau suara seperti kuntum mawar atau kamar tidur mereka, suara derai hujan, atau sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu trainer meyakinkan peserta bahwa tidak apa-apa jika peserta mengalami kesulitan untuk memvisualisasikan apa yang trainer gambarkan.
Kemudian yang keempat, yaitu trainer memberikan instruksi imagery secara perlahan dan juga waktu jeda yang cukup. Hal ini memungkinkan peserta untuk dapat mengembangkan ilusi mereka. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, peserta diundang untuk memberikan pengalaman imagery mereka secara sukarela. Dan peserta juga dapat membagikan pengalaman imagery mereka di dalam jurnal. Writing text merupakan kegiatan menulis yang dapat membantu peserta untuk merefleksikan dirinya secara perlahan dan dapat membantu mereka dalam memberikan feedback. Kegiatan menulis ini bisa dimulai dari yang singkat hingga yang panjang. Bentuk menulis yang singkat yang paling umum adalah worksheet. Dalam worksheet, terdapat instruksi khusus mengenai hal-hal yang harus ditulis. Biasanya, worksheet akan diberikan di akhir pelatihan. Kemudian, ada juga kegiatan longer writing atau esai. Kegiatan ini dapat digunakan di awal atau di akhir pelatihan dan akan menjadi efektif jika digunakan di tengah-tengah pelatihan. Terdapat 5 panduan dalam menggunakan pendekatan writing task. Yang pertama, peserta dibantu untuk menaikkan mood agar dapat mengekspresikan diri secara tertulis. Trainer harus melakukan sesuatu sebelumnya untuk dapat menginspirasi atau menolong mereka. Buatlah mereka merasa bahwa tulisan itu memiliki tujuan yang baik dan bukan hanya sekedar kesibukan. Kedua, instruksi yang diberikan harus jelas dan dapat dimengerti. Jika diperlukan, trainer bisa memberikan model atau contoh bagi peserta untuk ditiru. Ketiga, atur lingkungan yang baik untuk menulis. Buat lingkungan yang bersifat privasi dan memiliki ketenangan. Trainer dapat mengajak peserta untuk membawa laptop atau tablet mereka untuk kegiatan ini. Keempat, berikan mereka waktu yang cukup untuk menulis. Peserta tidak perlu terburu-buru. Mungkin mereka memerlukan waktu untuk memulainya. Berikanlah waktu tersebut, tetapi jangan terlalu lama. Terakhir, sediakan waktu yang cukup untuk memberi feedback. Setelah peserta selesai menulis, mereka mungkin ingin membagikan apa yang telah mereka tulis. Salah satu alternatifnya adalah dengan meminta volunteer dalam jumlah yang terbatas untuk membacakan karya yang telah mereka buat. Alternatif kedua adalah dengan meminta teman mereka untuk saling bertukar tulisan. Sampai di sini, apakah dapat dipahami? Jika ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman dapat mencatatnya terlebih dahulu ya. Setelah ini, rekan saya akan menjelaskan pendekatan yang terakhir, yaitu action learning. Action learning melibatkan pemberian tugas di mana peserta baik individu maupun tim mengambil tindakan kritis masalah nyata, walau secara eksplisit mencari pembelajaran dari tindakan tersebut. Tugas-tugas ini harus menantang mereka untuk mendapatkan informasi tambahan yang tidak diberikan oleh pelatih atau menerapkan apa yang telah mereka pelajari kembali pada pekerjaan. Terdapat 5 proyek action learning yang biasa digunakan dalam program pelatihan. Yang pertama yaitu in-basket assignment. In-basket assignment ini adalah bentuk metode di mana surat, email, atau telepon diberikan kepada peserta yang memainkan peran yang ditugaskan. Kemudian, peserta akan diberikan waktu untuk memberikan tanggapan aktual terhadap item-item yang diberikan kepada peserta. Lalu yang kedua yaitu research project. Research project ini dapat dilakukan secara individu ataupun tim, di mana peserta akan melakukan penelitian dan mempresentasikan hasil penemuan mereka. Dan data yang diperoleh boleh didapatkan dari orang lain atau melalui situs web yang terpercaya. Lalu yang ketiga yaitu field observation. Yuk kita simak penjelasannya setelah ini. Cara terbaik untuk melakukan action learning adalah dengan menyiapkan seperti sebuah karya wisata ke lingkungan yang relevan dengan topik pelatihan. Trainer membagi peserta menjadi subkelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Lalu meminta peserta untuk mengembangkan daftar pertanyaan
atau hal-hal spesifik yang harus mereka cari selama karya wisata. Setelah itu, sekelompok tersebut meletakkan daftar pertanyaan mereka di kertas flip chart dan kemudian membagikannya dengan anggota kelompok yang lainnya. Kelompok total dapat mendiskusikan dan mengembangkan list pertanyaan tersebut untuk digunakan setiap orang. Trainer dapat memberikan deadline. Setelah itu, peserta diarahkan untuk mengunjungi situs menggunakan list pertanyaan untuk diwawancarai atau diamati. Contoh berikut ketika peserta sedang mengamati sebuah customer service. Item pertanyaan yang cocok adalah seperti: apakah karyawan itu tersenyum? Apakah karyawan itu sopan? Apakah karyawan mengajukan open-ended questions untuk mengidentifikasi masalah? Apakah karyawan menggunakan teknik active listening? Berikan contoh, apakah karyawan menyelesaikan masalah? Dan yang lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu teaching projects, di mana di dalam teaching projects ini peserta ditugaskan untuk mengajarkan suatu informasi atau keterampilan yang baru. Di dalam pengajaran ini dapat dilakukan oleh individu maupun tim di depan kelompok kecil ataupun besar. Seperti contohnya tentang pelatihan terapi keluarga. Pelatihan ini dilakukan selama 4 minggu dan trainer membagikan peserta ke dalam beberapa tim, dan setiap tim tersebut akan diberikan tugas untuk mengajarkan satu model terapi keluarga. Dan pada minggu terakhir, peserta akan mengajarkan atau membagikan satu model terapi keluarga tersebut ke depan peserta lainnya. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima adalah task force projects, di mana pelatihan ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan diri kepada peserta dalam kemampuan mereka untuk melakukan suatu tugas di tempat kerja. Biasanya, peserta diminta untuk mengadakan suatu rencana atau hasil spesifik lainnya yang dapat digunakan oleh peserta yang lain dalam situasi kerja yang sebenarnya. Baik, karena kita sudah memasuki materi yang terakhir, saya akan memberikan sedikit review mengenai keseluruhan materi yang telah kita bahas. Namun, sayang sekali kita sudah memasuki sesi yang terakhir. Bagaimana nih teman-teman? Sangat menarik bukan materinya? Semoga keseluruhan materi yang telah kita bahas dapat dipahami ya. Dan sebelumnya, kita berterima kasih kepada teman-teman karena sudah menyimak pembahasan kita dari awal sampai akhir. Dan juga kami berterima kasih kepada ibu dosen dan juga kakak asisten dosen yang telah membimbing kami dalam pelaksanaan psikoedukasi saat ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat mengajukannya ke dalam kolom komentar yang ada di bawah, atau teman-teman bisa mengajukannya pada saat Zoom meeting nanti. Atau jika ada hal yang ingin didiskusikan, teman-teman dapat menghubungi kami via email. Akhir kata, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dari perkataan maupun tindakan. Saya Romauli Patricia. Dan saya, Jessica Patricia. Kami pamit undur diri. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa.